Bapak Ibu Guru yang ada di SDN 3 Rawe, matur nuwun. Semoga sehat Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu di sini. Tak lupa juga sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita berbagai macam sehingga kita bisa terlahir dengan Islam. Perkenalkan, saya Siti Subrotul, guru kelas 1 SD 3 Rawe. Di sini saya akan mengadakan diseminasi penghibasan. Di sini Pak, aksi nyata 1/4, alhamdulillah sudah sampai aksi nyata 1/4, yaitu topik disiplin positif. Sebelumnya akan saya bacakan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang tiga, penyampaian materi. Yang keempat, lain-lain. Kelima, penutup. Untuk yang pertama, pembukaan, mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan Bismillah kita bisa diberi kesehatan dan diberi keselamatan serta dapat selesai sampai akhir dengan sesuai yang diharapkan. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Monggo Ibu. Untuk itu perwakilan dari guru yaitu Pak Agung. Monggo Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman guru SD Negeri 3 Rawai, tidak lupa kepada Ibu Siti Subrotul yang dalam hal ini sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan Ibu Siti Subrotul di dalam mengikuti pendidikan guru penggerak nantinya dapat selesai dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Adapun untuk kegiatan pada siang hari ini, Ibu Siti Subrotul akan melaksanakan diseminasi. Tadi Ibu Kepala Sekolah berpesan, kebetulan beliau sedang ada kegiatan kepada saya. Pesannya adalah silakan untuk Ibu Sul untuk melaksanakan diseminasi, tularkan atau paparkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Subrotul nantinya dapat dipahami, dan yang paling utama adalah bisa diterapkan, dipraktekkan oleh teman-teman guru semuanya di SD Negeri 3 Rawai, tentunya demi untuk kemajuan pendidikan di SD Negeri 3 Rawai. Yang terakhir, kepada teman-teman silakan untuk melaksanakan diseminasi dengan baik, dengan penuh perhatian. Mudah-mudahan nanti akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan mewakili Ibu Kepala Sekolah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sebelumnya saya kembalikan kepada Ibu Siti Subrotul. Terima kasih kepada Pak Agung. Yang ketiga itu penyampaian materi.
tentram, dan bahagia. Sedang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif. Bagaimana kita berinteraksi? Untuk selanjutnya kita hadir seutuhnya atau versi mindfulness. Coba kita tenangkan hati kita, pikiran kita, dan berdamai sejenak semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang ini, belajar ini. Untuk sejenak coba kita ambil nafas, terus nanti buang. Monggo. Yuk, sudah mulai. Ambil nafas, keluarkan pelan-pelan. Ambil nafas, keluarkan lagi. Gimana perasaannya? Fresh, Bu. Jadi fresh. Ini yang akan saya sampaikan ini ada pun cara yang umumnya. Memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. 2. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. 3. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Bagaimana di sekolah kita sudah ada budaya disiplin? Sudah, Bapak Ibu? Nah, alhamdulillah. Lanjut. Pertanyaan tematik. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang mau berpendapat? Kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Monggo, Pak Agung, Pak Anas. Kalau menurut saya setuju, Bu. Hukuman bisa mendisiplinkan anak, apalagi kalau anaknya susah dibilangi ya, Bu. Jadi harus kita hukum saja, Bu, supaya anak-anak bisa tertib, bisa disiplin sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu, Ibu. Terima kasih, Pak Agung. Ada lagi? Kalau menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tergantung dari jenis hukumannya, Bu. Kalau hukumannya yang mendidik ya bagus. Kalau misalnya hukumannya berupa fisik atau yang cenderung negatif itu saya tidak setuju. Jadi tergantung dari jenis hukumannya. Itu menurut saya, Bu. Hebat sekali Pak Ibu dan Pak Agung. Ada lagi? Tidak ada. Sekarang yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Adakah di sini yang menghukum dengan seperti membaca atau membersihkan halaman? Ada yang mau pendapatnya? Silakan, Ibu. Tadi kan Bu Syum mengatakan adakah yang memberikan hukuman membersihkan halaman sekolah atau membaca? Iya. Ya, terutama saya kalau memberi sanksi kepada anak, maksudnya untuk memberi efek jerah itu membersihkan halaman sekolah. Di samping memberi efek jerah juga memberi keuntungan kepada kita, sekolah menjadi bersih. Ya, dan diharapkan dapat meningkatkan disiplin anak.
Namun demikian, hukuman seperti itu butuh pengawasan Bapak Ibu. Karena kalau tidak diawasi, nanti anak cenderung bermain sendiri, tidak melaksanakan hukuman, dan nanti tidak menjadikan efek jerah bagi mereka, begitu. Jadi kalau mau menerapkan hukuman seperti itu, ya harus ada pengawasan supaya berjalan dengan seperti yang kita inginkan, gitu. Oke, Bu Marti, pendapatnya luar biasa. Ada lagi? Ya, kita lanjut ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah benar? Dengan penghargaan itu anak akan termotivasi. Ada? Silakan. Pak Agung. Baik, terima kasih Bu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mayoritas anak itu memang sangat interest, sangat tertarik terhadap apa itu penghargaan, hadiah. Bahkan rata-rata anak ikut lomba itu untuk mengharapkan sebuah hadiah. Nah, analoginya ketika siswa belajar itu, ketika mendapatkan motivasi penghargaan, dia akan lebih dan lebih rajin lagi untuk belajar. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Pendapatnya sungguh menarik. Terima kasih Pak Ana. Ada lagi? Mari kita lanjut. Nanti pertanyaannya akan terjawab dengan setelah penjelasan berikutnya. Karena dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro atau KHD. Ki Hajar Dewantoro seorang tokoh pelopor pendidikan Indonesia, memiliki banyak kontribusi besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Berbagai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro tentang dunia pendidikan hingga zaman ini masih sangat relevan. Pendidikan yang berpihak pada murid tunjukkan kepada guru supaya bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam atau kodrat zaman, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif. Walaupun Ki Hajar Dewantoro lahirnya dulu, tapi tetap menjadi pendidik sampai akhir zaman, tetap relevan. Lanjut. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ada beberapa dasar yang menjadi fokus yang berusaha disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu konsep menuntun. Yang dimaksud menuntun di sini itu menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan karakteristik yang dimiliki murid, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan hidup dan mampu hidup sebagai bagian dari masyarakat seutuhnya. Yang kedua, budi pekerti. Sebagai guru, sudah sepatutnya menumbuhkan dan membiasakan murid untuk berbudi pekerti yang luhur. Guru tidak hanya menyoroti dari keintelektualnya saja, akan tetapi nilai-nilai sosial, emosional, dan tingkah laku mulia pun turut dijadikan capaian akhir dari proses pendidikan. Kadang kita sebagai guru, kalau anak nilainya bagus, kita bangga. Padahal bukan hanya yang didapat nilai, tapi juga sifat wataknya. Yang ketiga, petani. Yang dimaksud di sini petani adalah guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang akan menyiapkan ladang terbaik, pengolahan maksimal dan pupuk yang jitu bagi anak didiknya supaya mereka dapat berkembang sesuai dengan keunikan dan potensinya masing-masing. Jadi kita sebagai guru itu ibaratkan petani. Petani menanam padi. Mungkinkah akan tumbuh jagung atau yang lain?
Mungkin enggak? Umumnya rokok jelas namanya. Nah itu anak itu sudah dari lahir sudah ada, dia sudah mengawasi diri dengan bakatnya yang dibawa, walaupun tinggal kita sebagai guru menumbuhkan atau mengarahkan dia biar berkembang dan menjadi yang lebih yang diharapkan. Misalnya yang pandai gambar, kita udah tahu dia punya bakat, kita ukur biar nanti berkembang sesuai dengan usianya. Jangan kita udah tahu anak itu pandai menggambar, kita biarkan saja atau pandai menyanyi. Yang keempat, bukan tabulasi rasa. Murid bukan kertas kosong yang sebebasnya guru menuliskan apa saja yang dikehendaki mereka. Guru sudah memiliki potensinya, sudah memiliki potensinya masing-masing. Guru tinggal memaksimalkan dan menjadikan kemampuan serta potensi mereka. 5. Kodrat murid. Murid hidup sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Guru mempunyai peran penting untuk menuntun murid hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntunan zaman dan alamnya. Kita tuntunan mereka untuk mampu hidup dan menyelaraskan dengan zaman dan alamnya. Alam kita sama murid kita kan berbeda, Bu. Kalau alam saya dulu, murid saya belum bisa HP-an. Kalau waktu SD, tapi anak sekarang itu sudah pandai-pandai. Itu sesuai kodrat dan zamannya. 6. Berpihak pada murid. Pendidikan seyogyanya diramu dan didesain sesuai kebutuhan belajar murid. Pendidikan harus mampu mengakomodir kebutuhan baik dari segi minat, kesiapan dan profil belajar. 7. Menghamba pada murid. Konsep ini bukan berarti menempatkan guru sebagai hamba dan murid sebagai raja. Akan tetapi guru membantu murid untuk mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensinya, kekuatan, kemampuan dan keunikannya masing-masing. Nah, topik di sini yang akan saya sampaikan itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif. 2. Teori motivasi dan hubungan dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi atau 5 posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, disiplin positif. Apakah makna disiplin? Kalau di sini disiplin itu biasanya artinya belajar. Jadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengatur diri dan bagaimana mengawasi diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Yang di sini motivasi itu motivasi yang terlahir dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Kalau yang satu itu dari orang lain, tapi kita mengharapkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. 2. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itulah yang termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk
mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya itu motivasi karena dari luar. 3. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi 7 internal, tujuan disiplin positif. Teori kecapi hukuman dan penghargaan restitusi. Ini yang tadi. Sekarang hukuman dan penghargaan. Penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Apa itu restitusi? Ada yang tahu apa itu restitusi? Kalau di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ini menurut Gosten 2004. 9. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Mungkin kita semua pernah melakukan kesalahan, anak juga begitu, tapi bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan yang kita perbuat. 2. Memperbaiki hubungan. Di sini untuk memperbaiki anak yang berbuat kesalahan kadang merasa bersalah dan temannya juga merasa tidak suka. Nah, restitusi ini untuk memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, restitusi ini melihat dari kesalahan kita itu bisa berbuat salah dan bagaimana mengatasinya. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inilah 9 ciri-ciri restitusi. Ketiga, keyakinan keras. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan keras? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm itu? Mengapa kita peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa tidak memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan atau menjarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai keyakinan lebih mengerahkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mungkin kita mau kendaraan pakai helm, itu bukan dari diri kita, bisa juga karena takut ditilang. Tapi kalau dari dalam diri kita, itu walaupun tidak ada hukuman, kita akan tetap memakai helm. Begitu juga anak, karena dia
terbentuk dari dirinya sendiri untuk datang ke sekolah belajar, semesti dia akan datang dengan tepat waktu, malah takut terlambat ke sekolah. Ini budaya positif. Ini kita baca. Yang pertama itu dari keyakinan, kita biasanya dari peraturan. Nah, kadang kalau dulu saya sebelum menjadi CGB, kadang saya buat peraturan tanpa mengetahui anak itu, keinginan anak itu seperti apa. Alhamdulillah setelah saya ikut guru penggerak baru saya sudah berusaha untuk menerapkan peraturan kelas dan peraturan dari anak-anak. Nah, yang masuk juga anak dan yang memilih anak. Saya cuma memilih beberapa gambar supaya anak memilih gambar terus ditempelkan. Nah, setelah dari peraturan menjadi keyakinan. Dengan keyakinan yang dibuat bersama, sehingga seorang anak, oh ya, saya yang buat menginginkan aturan seperti ini, aku juga harus berani mendapat, tapi saya harus melakukan karena dia sendiri yang memilih. Menjadi keyakinan. Setelah dari masing-masing anak menjadi ke lingkungan yang positif, mungkin dari kelas, nanti dari ke sekolah dan lanjutnya. Akhirnya menjadi terbiasa, jadilah budaya positif. Ini kesepakatan dari anak-anak kelas 1 yang kemarin suruh menempel. Yang dipilih berdoa sebelum dan sesudahnya. Berarti setiap masuk kelas itu sudah berdoa dan sebelum mau pulang juga berdoa. Kedua, saling tolong menolong. Itu anak-anak sudah terbiasakan dan insya Allah akan menjadi budaya positif. Mereka yang ini anak-anak bukan gurunya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Biasanya kalau kelas 1 kan kadang-kadang saya masih TK, yaitu nanti Bu dikerjakan di rumah. Tapi karena dari anaknya sendiri yang memilih, saya berharap semoga mereka sesuai dengan apa yang diinginkan, mengerjakan tugas tepat waktu. Terus datang pada waktu. Yang saling kerjasama. Ini contoh dari kesepakatan kelas 1. Peraturan, dan ini perbedaan peraturan dan keyakinan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau yakin tadi dia akan punya rasa tanggung jawab, habis ambil buku langsung dikembalikan karena dia sudah meyakini. Tanpa peraturan karena sudah menjadi tanggung jawab, akhirnya dilaksanakan. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Itu maksudnya menghormat orang lain yang ada di dalam kelas atau di sekolahan ataupun di rumah, bisa lingkungan kelas, lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Alhamdulillah SD kita sudah banyak yang berkomitmen, datangnya tepat waktu. Ini Bapak Ibu dilarang menggunakan narkoba. Adakah murid Bapak Ibu yang menggunakan narkoba? Alhamdulillah murid kita tidak ada yang menggunakan narkoba. Yang selanjutnya bergantian dan menunggu giliran. Itu menghormati orang lain, bersabar. Terjadi kalau pulang sekolah anak-anak akan gantian mau pulang, dorong-dorongan. Tapi karena sudah ada peraturan dan keyakinan keras, mereka akan bersabar. Kegunaan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu biar keselamatan dan keamanan untuk anak-anak. Apalagi di kelas kan banyak meja kursi. Lanjut, pemahaman materi dihukum dan penghargaan yang semulanya ada 5 sekarang menjadi 8. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang.
penghargaan penghukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hukuman. Hukum dan penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa penghargaan mematikan kreativitas? Mungkin dengan penghargaan itu karena dia itu kalau ada dapat misalnya hadiah, dia akan semangat mendapatkan hadiah. Tapi suatu saat tidak ada penghargaan, dia akan malas-malasan. Makanya di situ akan mematikan kreativitas anak. Sekarang tindakan guru dan hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat pergi karena terlambat ke sekolah. Menurut kalian ini hukuman atau konsekuensi? Bu Martin, hukuman apa konsekuensi Bu Martin? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat pergi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Ya, coba kita nanti lihat ya. Kedua, lari mengelilingi laporan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu sudah hukuman. 2, murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada nggak di sini ada yang sampai menghukum anak didiknya 15 kali push up? Ada? Alhamdulillah tidak ada. Itu ya kalau push up 15 kali aja mati ya Bu. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini konsekuensi. Membersihkan teman air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini ada yang suka lari mengelilingi lapangan? Tidak ada, alhamdulillah. Kecuali olahraga ya Bu. Perbedaan hukuman ini sebelumnya nanti kita lihat perbedaan dan hukumannya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Hukuman itu bisa membuat anak sakit hati. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, simulasi tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu berdasarkan institusi Diana Hasan, The Field Position of Control. Sekarang kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Itu kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu itu ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sekarang dari
ada yang tahu kebutuhan bertahan hidup itu yang seperti apa? Mau Bapak Ibu? Apakah untuk bertahan? Ya udah, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah dan makanan. Kebutuhan biologi sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologi dan kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan anak. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Siapa yang membacakan? Mbak Sandi, Bu Sandi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Terima kasih. Lanjut yang nomor 3. Ibu. Maju aja Bapak. Nomor 3, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencopotan, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Terima kasih. Yang kelima, kebutuhan dan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mari kita tertawa, bisa ketawa bareng-bareng. Satu kali lagi tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Bosan menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan lingkungan intelijensinya ingin, bisa anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda.
Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangannya yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi, sangat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang atau suka bergurau, suka melucu dan juga memasang. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Itu anak-anakku, walaupun salah kadang kita malah tertawa. Berbeda sama orang tua, kalau salah bagaimana? Kita kecewa. Lanjut 5. Restitusi posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam berkantor itu: 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantauan, dan 5. Manajer. 1. Hukuman. Monggo Bu Martin, hukumnya itu apa? Ibu Martin yang sakti. Penghukum, seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. 4. Pemantauan. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau: peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu pertanyaannya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, atau catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Lanjut aja, restitusi segitiga. Hukuman segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada metadefinisi identitas,
menyatakan keyakinan, validitas keburukan. Kamu itu punya alasan mengapa melakukannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkannya? Apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu hukuman dari restitusi. Ini restitusi menstabilkan identitas. Monggo, siapa yang membacakan tentang stabilitas identitas? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Terima kasih. Ini menstabilitas identitas. Validasi kebutuhan. Terima kasih. Membantu siswa mengenali basic needs atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Terima kasih. Terima kasih Bu Fe. Ini validas. Nah, sekarang tinggal menanyakan keyakinan. Monggo. Pak Agung. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu guru. Terima kasih. Ini teman. Keyakinan. Nah, alhamdulillah ini sampai mencapai berujung. Terima kasih. Nah, sekarang akan saya mengadakan refleksi. Adakah yang mau merefleksi? Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan itu apa? Untuk refleksi kali ini, yang pertama saya coba akan menjawab hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi setelah tadi saya mengikuti diseminasi dari Ibu Sum, ya, di antaranya tadi disampaikan mengenai 5 kontrol guru. Nah,
Kebetulan saya selama ini mungkin sering memposisikan diri saya sebagai pemandu bagi peserta didik saya. Ternyata mungkin tanpa disadari posisi kontrol tersebut mungkin bisa juga berdampak kurang baik bagi diri saya dan juga bagi pembelajaran. Nah, itu yang mungkin mau tidak mau nanti ke depan harus saya perbaiki agar supaya saya bisa memposisikan diri saya sebagai manajer mungkin yang bisa melakukan restitusi kepada peserta didik. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Segala bentuk Pak Agung. Terima kasih. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya menerima hasil disiplin dan motivasi intensif. Perasaannya bagaimana? Apakah menyenangkan, menyenangkan, atau bagaimana? Baik, terima kasih. Tentunya ketika mengikuti sesi ini saya sangat senang, sangat bahagia. Kenapa? Karena ketika mengetahui mana disiplin dan mana motivasi intensif, kita jadi tahu bagaimana caranya anak itu sadar, anak itu tahu, anak itu paham. Ketika belajar itu tanpa adanya hukuman, tanpa adanya iming-iming atau penghargaan atau hadiah. Jadi bagaimana cara kita mengajar dengan anak itu benar-benar sadar, anak-anak itu benar mau. Mungkin seperti itu Bu. Jadi saya merasa sangat itu. Terima kasih. Yang ketiga, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti modul ini ya. Kalau saya setelah mengikuti desiminasi bersama Busum tentang budaya positif, terutama tentang kedisiplinan, saya bisa menjadi guru yang dapat menerapkan konsep disiplin yang positif kepada siswa dan bisa mengembangkan pembelajaran yang bermakna. Seperti itu Busum, kalau saya menjadi guru setelah mengikuti desiminasi bersama Busum. Terima kasih. Terima kasih. Karena kita sampai di ujung. Terima kasih yang telah memberi masukan dan saran-sarannya. Saya banyak sekali ditolong sama teman-teman guru di akhirnya dan acara yang lain-lainnya. Yang lain nggak ada atau ada yang mengungkapkan pendapatnya atau bagaimana untuk acara lain tidak ada. Kalau begitu sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah membantu saya selama ini sehingga bisa hadir memberikan atau latihan buat saya keberanian. Sama ini saya kan pemalu tapi bukan memalukan, bukan memalukan juga. Saya terima kasih yang telah memberi support teman-teman, terutama ibu, sehingga saya bisa masuk ini walaupun sebenarnya rasanya bagaimana merasa rendah diri, tapi terima kasih. Mari kita yang terakhir penutupan. Alhamdulillah berjalan lancar. Mari kita tutup dengan